Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 143. Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Jadi ini siapa saja yang pengen dikasih kebaikan dunia, amalin ini. Kalau kita pengen dikasih kebaikan dunia, pokoknya kita tinggal di mananya, ada di mana saja, dalam kondisi apa saja, mau di negara kita, mau di kampung kita, mau kagak, tapi Allah kasih kebaikan sama kita, amalin ini. Kalau mau ngamalin, pengen dapat kebaikan dunia, dan bukan dunia saja, tapi akhirat. Arbaun, 4 perkara. Arbaun, 4 perkara. Man, siapa saja u'tiyahunna, yang diberikan 4 perkara ini. U'tiyahunna, yang diberikan 4 perkara ini, maksudnya yang melaksanakan 4 perkara ini, begitu bahasanya u'tiyahunna. Artinya kan dikasih sama Allah, kita diizin sama Allah bisa melakukan 4 perkara ini. Faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan. Faqad utiya, maka sungguh dia telah diberikan khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhir. Nah, ini dia nih, yang pengen dapat kebaikan dunia dan akhirat. 4 perkara ini nih kita jalanin. 1 aja udah cakep banget, apalagi 4-4-nya. 1 aja udah cakep banget, udah dapat ya 1 juga. Apalagi 4-4-nya mantap dah ini. Mantap. Oh iya. Yang pertama, lisanun zakirun. Lisan yang selalu dipakai untuk berzikir. Lisan yang selalu berzikir. Bukan lisan yang dipakai nyinyir. Nyinyir mah kagak dapat kebaikan dunia akhirat kita. Lisannya zikir mulu, mau zikirannya sholawat, mau zikirannya istighfar, mau tahlilan, mau tasbih, ya gitu ya, mau takbir, mau hauqalah, mau apa aja, zikirannya terserah. Kalau lisan kita pakai selalu buat berzikir, dapat kebaikan dunia, beneran. Cobain aja dah. Semakin banyak kita berzikir dengan kalimat-kalimat Allah itu, maka dunia ini akan baik sama kita. Dunia akan baik sama kita. Umur berkah, hidup bahagia, tenang, agak stres, ya kan? Keluarga nggak berantakan, lihat aja dah. Rezeki lama-lama diberesin sama Allah, diteraturin sama Allah. Ya, utang-utang lama dibantu sama Allah. Kita kagak punya duit, ada be yang bantuin nih buat bayar utang, gue bantuin. Ada, ya udah, emang lu udah kelamaan 5 juta, udah berapa tahun nih, 20 tahun, udah bebas, gue bebasin, bersama aja ya kan? Iya, akhirnya punya utang bosan namanya. Ya, gue bebasin, terima kasih Baji ya Allah. Iya, abis itu gue tahu emang lu gak bakalan mampu, lu gue bebasin, baik sama aja kan utang lunas. Pokoknya ada di jalan begitu. Tapi insya Allah orang banyak zikir mah utang nggak ada nanti. Dimpasin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak zikir. Jadi kita dikasih kebaikan dunia akhirat. Itu yang kita pengen. Ya, sholawat banyakin, ya kan? Istighfar, tasbih, semakin banyak itu disenang. Nabi aja senang kita selawatin, dikenal kita. Oh itu Bang Ilya, orang canggih itu rajin mati mah. Sehari 5.000 selawat ke saya, kenal dia. Lah sehari cuma 100 kagak dikenal. Lo orang seluruh dunia pada selawat sama Nabi, yang 100 mah kata Nabi nggak dikenal, itu mah kelas cemen. 1.000 orang dikenal. Main banyak-banyakan, semakin banyak ya kalau udah dikenal sama Nabi enak kita dikangenin siapa itu.
Ustaz Kokon mana hari ini kok belum berselawat sama saya? Coba periksa malaikat. Kan begitu di hadisnya. Orang yang berselawat kepada Nabi, malaikat sampai Nabi si Anu selawat iya. Gitu. Banyak-banyakin dah apa aja pikiran. Mau Al-Quran, ya kan baca Quran misalnya sehari satu lembar, gitu terus. Atau surat-surat pilihan Waqiah, Tabarok, Al-Mulk, Yasin, gitu dah, diamalin. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat juga zikir. Aqimis sholat li zikri gitu kan ya. Sholat juga zikir banyakin. Banyakin zikir. Terutama zikir-zikir khusus yang buat diri kita pribadi itu. Jadi jagoan zikir dah. Apa yang mau diiniin? Hasbunallah wa ni'mal wakil begitu. Hayo qayyum punya apa aja dah itu pakai gitu. Banyak pikiran asal mau selawatan macam-macam. Ada selawat sakit ya Syafi'al ilali wal amrod sholli ala sayyidina Muhammadin al hadi ila tariqil millah bagi jadi miskini min kulli marad wa alam wa illah wa ala ali wa sahbihi wasallam. Itu lagi sakit, kalau lagi sakit banyakin sholawat itu insyaallah ya gitu. Kayak gitu tuh ya. Jadi banyak. Jadi lisan kita zikir terus dikasih kebaikan dunia akhirat. Dimanapun kita berada dikasih kebaikan sama Allah. Kalau kita rajin berzikir diselamatin sama Allah, dijaga sama Allah. Dunia nggak bakalan berlaku buruk sama kita. Kita akan dikasih kebaikan oleh dunia itu. Alam akan bersikap baik sama kita. Kalau kita lisanun jaga lisannya yang sering-sering banyak-banyak berzikir, bukan sedikit ya. Banyak-banyak berzikir ini mah. Lanjut, wa qalbun sakirun, hati yang selalu bersyukur. Nah, sama juga orang yang hidupnya selalu bersyukur nggak akan dapat keburukan dunia. Justru orang dapat keburukan dunia karena nggak bersyukur mulu. Kurang, akhirnya ngeluh, begini masih kurang-kurang aja begitu ya. Kagak ada selesai-selesainya hidup begitu mah ya. Mau dikit, mau banyak, mau pada apapun dia selalu bersyukur. Bersyukur dengan lisannya, dia selalu ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin banyak kita ngucapin alhamdulillah, rezeki dilancarin. Itu kan siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambahin, gitu kan ya. Ya lisannya harus lisan bersyukur, jangan lisan ngeluh mulu, deh ya, gitu. Anak sekolah, kamu harus duit mulu, ya itu kan gak bersyukur. Ya emang waktu bocah SPP bayaran, istri dimarahin, kamu duit mulu, pusing nih kita nih. Jangan begitu, itu namanya kata bersyukur. Orang bersyukur iya, walaupun pernah ada iya nanti ya, sabar gitu. Tuh orang bersyukur begitu, sikapnya beda. Yang marah-marah mulu kagak bersyukur. Pantesan akhirnya yang kata rezeki gue malas sama dia, orang galak banget. Rezeki itu nggak mau orang galak-galak begitu, marah-marah mulu. Nguret mulu kerja, dagang nguret mulu, usaha nguret mulu. Iya, gojek nguret panas amat ini, udah panas nggak ada lagi. Ini ya nih orderan marah-marah, pulang helm langsung di banting. Orang murah rumah kena marah gara-gara panas, gara-gara dapat orderan. Ya agak bersyukur aja. Coba dah, ngojek selawatan aja terus, selawatin aja terus sama istighfaran. Aku udah dapat rezeki. Iya. Cuaca panas jadi adem kalau kita selawatin terus. Ya, rasain aja, ya Allah ini kayak surga Firdaus. Ini cuaca, bikin bahaya. Bersyukur panas amat jadi bener-bener panas makin panas. Saya selalu bersyukur kepada Allah, terutama lisan kita sering-sering ngucapin alhamdulillah. Perilaku kita ya banyakin ibadah, namanya bersyukur. Inna atoinakal kausar fasoli, banyakin sholat, banyakin wirid, itu namanya tanda syukur lah. Kalau kita nggak rajin sholat ya nggak bersyukur namanya. Gitu. Sholat sunnah apa aja? Iya. Kalau kita bersyukur, benar rezeki tambahin, dan rezeki yang udah ada nggak bakal dihilangin. Akan
pertahankan oleh Allah. Yang ada tambah. Kemudian wabadanun, dan badan, tubuh, alal balai, menghadapi musibah, bala, sabirun, sabar. Menghadapi musibah, sabar. Ya semua juga pasti dapat dikasih musibah, dikasih ujian hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya Ustaz, saya ngaji mulu, ikut sama Ustaz udah berapa tahun, 3 tahun, tapi saya miskin-miskin, mending saya berhenti dah, kagak mau ngaji lagi. Mungkin ada yang begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lagi diuji tuh, ya. Berhenti, dia tahu setan. kena Saya sholat jamaah terus di masjid ini, ngaji itu terus, nggak absen 3 tahun, tapi saya hidup nggak ada perubahan, miskin loh. Sekalian saya berhenti. Ya bener, kagak nongol lagi ke masjid, kagak datang lagi ke taklim. Saya tanya kenapa? Habis saja, miskin juga, ya Allah. Karena sholatnya gak ikhlas Pak Ustaz. Iya. Kita jalanin dengan ikhlas, minta bantuan Allah gitu. Jadi kagak begitu, itu yang salah niat itu. Terakhir, wazaujatun, seorang istri. Wazaujatun, seorang istri, latabghi, dia tidak membangkang kepada suaminya. Latabghi, dia tidak membangkang kepada suaminya. Maksudnya sama suami turun, nggak bangkang gitu sama suami. Nggak ada isi sama suami. Kagak tatatnya, bahkan dia, cerewedan dia, disuruh ini mau protes yang ada begitu. Nah ini istri taat banget suami, khopan, bukan karena takut, bukan karena takut sama suaminya, tapi emang karena kewajiban istri itu sama suaminya harus muliakan. Pagi suaminya rajin ngaji, rajin sholat, sama usaha rajin, itu dimuliakan suami begitu. Khopan bukan karena takut, dinafsiha, celaka dirinya. Oh kalau nggak taat sama suami, gua bisa celaka ini, gitu. Bukan karena begitu, karena emang dia benar-benar ikhlas taat sama suami, memuliakan, wala mali, dan bukan juga karena tujuan harta suami. Pada harapan nih kalau gua bersikap baik sama suami kan ntar lu dapat ininya, warisannya kan disayang, dapat gede gitu. Bukan ada tujuan harta, tapi memang karena hak si suami terhadap istri itu harus mentaati suami selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau suami selingkuh boleh marah-marah, boleh. Suami selingkuh ya salah suami, gitu kan. Istri marah boleh itu mah. Dan selingkuh nggak boleh. Yang boleh nikah lagi. Apa selingkuh? Ya tambah lagi ya. Kalau nikah tambah lagi. Tapi kalau nikah mah memang dibolehin sama agama. Kalau selingkuh mah kagak, kita dosa. Jadi tarik ut. Enggak Kalau belum jadi Nabi Ibrahim jangan dulu ya. Kalau belum jadi Nabi Ibrahim jangan dulu ya. Rawal Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan bermanfaat.